Title Smash. Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video kita kali ini kita bakalan coba bahas episode ketiga dari Ultraman Z. Ya, pasti kalian juga udah tahu lah yang dimana serial Ultraman Z sekarang udah ada di episode ketiga. Yang dimana di sini kita bakalan coba bahas sesingkat-singkatnya men. Yang dimana di sini kita bakalan coba bahas yang mungkin bisa dibilang ya scene-scene yang mungkin cukup penting aja lah. Yang dimana kalau misalnya ya ada adegan yang gak terlalu penting, mungkin saya gak bakalan coba bahas di sini. Karena ya mungkin bakalan makan durasi dan mungkin kalian juga udah paham lah ya yang dimana serial Ultraman Z itu udah ada subtitle Inggrisnya, yang dimana mungkin kalian juga udah ada yang paham. Jadi ya buat kalian yang belum paham atau mungkin ya pengen berpendapat lebih lanjut, ya silahkan kalian nonton video ini, oke? Dan juga di sini saya pengen ingetin kalau misalnya kalian ada yang belum nonton serial Ultraman Z episode ketiga, silahkan kalian nonton dulu di channel YouTube-nya Suburaya Production atau ya channel YouTube-nya Ultraman Official. Karena ya di situ ya cukup seru dan di sini udah masuk trending juga kalau nggak salah ya. So oke lah, jadi di sini kita bakalan coba langsung bahas aja men. So oke lah. Oke guys, jadi di episode ketiga ini ya mungkin bisa dibilang si storage ini mungkin bisa dibilang yang mendapatkan sebuah pekerjaan atau tugas gitu. Yang dimana mereka itu harus memindahkan sebuah batu Gomora, lebih tepatnya mungkin ada di bagian gunung-gunung yang ada di Jepang itu, yang dimana mereka ditugaskan untuk memindahkan batu Gomora itu ke tempat terpencil atau pulau terpencil lah ya. Yang dimana di sini ya mereka ya cukup ragu-ragu juga sih, karena ya batu itu bukan batu biasa men, melainkan batu Gomora atau ya kaiju Gomora lah ya. Yang dimana ya di sini ya si Yuka sendiri ya memberitahukan bahwa ya mungkin si Gomora itu sedang tidur lah ya. Jadi ya mungkin bisa dibilang cukup aman gitu, so oke lah. Dan di sini pun si direktur Kuriyama ini mungkin bisa dibilang ya cukup tegas juga, yang dimana kalau misalnya tugas ini bisa berjalan dengan baik, mungkin ya robot kedua dari bagian storage itu mungkin bisa dibilang ya bisa dibuat dengan dana yang ditambahkan oleh wakil menteri yang ada di Amerika tersebut. Yang dimana di sini itu ya mungkin bisa dibilang sedang rapat dan sedang melihat kemampuan dari si Scavenger tersebut. Yang dimana kalau misalnya si Scavenger itu berhasil dalam melakukan misinya tersebut, mungkin bakalan diberikan dana lebih lagi untuk membuat si robot kedua, atau lebih tepatnya mungkin si Windam men, atau ya robot si Windam itu kalian juga udah pasti tahu lah ya. Dan di sini pun ya terlihat bahwa di sini itu ada banyak banget orang-orang yang mungkin bisa dibilang ya sedang melihat Scavenger sekaligus rapat men, yang dimana di sini itu si direktur Kuriyama ini memberitahukan atau menginfokan bahwa ini adalah robot kebanggaan dari storage, yaitu Scavenger. Yang dimana di sini itu dipiloti oleh si Haruki Natsukawa men, yang dimana si Haruki ini mungkin sedang demam lah ya atau sedang flu gitu, yang dimana dia mungkin bisa dibilang bersin-bersin mulu men, dan inilah salah satu yang mungkin bisa dibilang faktor negatif bagi dia gitu, yang dimana ya kalian juga udah pasti tahu gitu, so oke lah. Dan di sini ya udah diperlihatkan bahwa si batu Gomora ini ya mungkin bisa dibilang ya bentuknya itu emang Gomora banget, yang dimana di sini itu ya si Gomora ini sedang tidur men ya, sedang tidur pulas. Dan juga di sini diangkat oleh beberapa drone, dan juga mungkin sebab si storage ini menggunakan drone, mungkin ya bisa dibilang ya sebagai jaga-jaga aja lah, yang dimana kalau misalnya pakai helikopter mungkin bisa dibilang ya agak berbahaya bagi pilotnya. Dan juga kalau misalnya pakai helikopter itu mungkin ya harus ada miniaturnya men. Jadi ya di sini Mbah Subur ataupun si storage ini ya mungkin bisa dibilang ya cari aman aja gitu, so oke lah. Yang dimana di sini mereka menggunakan 3 drone ya, terus juga di sini diangkat oleh si Scavenger atau si Haruki Natsukawa itu, so oke lah. Dan di sini pun si Yuka memberitahukan bahwa suhu badan si Gomora ini meningkat, yang dimana mungkin bisa dibilang ya si Gomora ini bakalan bangun dari tidur yang pulasnya. Dia pada akhirnya bangun dan mengamuk men, waduh ya. Ini sih gila, ini Gomoranya kayak sangar banget sih, lumayan sangar banget, nggak kayak biasanya gitu. Dan di sini pun dia menghancurkan ya perkotaan, gedung-gedung dicabut lah di mana-mana ya, kaiju banget lah. Terus juga di sini ya si wakil menteri, direktur Kuriyama dan juga lainnya ini mungkin bisa dibilang cukup panik lah ya, yang dimana mungkin ya si Gomora ini ya bangun mainnya hidup lagi men, aduh. Jadi ya gimana nggak panik coba, oke lah. Dan di sini pun ya si Scavenger atau si Haruki ini dengan sigap mengalahkan atau mungkin ya menahan si Gomora tersebut. Dan karena orang-orang yang tadi rapat itu mungkin bisa dibilang ya cukup berisik banget ya, bersuara banget ya, teriak-teriak wah, wah. Jadi ya di sini si Gomora pun mendengar, dan di sini si Gomora pun ya mungkin bisa dibilang ya mendekati gedung yang ada orang-orang tersebut men. Jadi ya di sini dengan sigap akhirnya si Scavenger pun ya mungkin bisa dibilang menahan si amukan Gomora tersebut. Dan di sini pun ya si wakil dewan menteri, terus juga si direktur Kuriyama dan lainnya mungkin di sini cukup excited dan cukup terkejut, yang dimana ya mungkin si Scavenger ini mungkin bisa dibilang ya dapat dengan sigap
melindungi mereka gitu. So oke lah. Dan pada akhirnya si Scavenger ataupun si Haruki ini mungkin bisa dibilang kalah lah ya, yang dimana mereka itu dicabuk oleh ekornya si Gomora gitu, yang dimana baterainya pun ya baterai si Scavenger itu langsung mendadak mati men ya, karena ya mungkin mengalami kerusakan yang cukup parah gitu di bagian Scavengernya gitu. Dan di sini pun si Yoko Nakashima atau si Yoko ini ya mungkin bisa dibilang berusaha untuk melindungi ya semua penduduk yang ada di gedung itu men. Ini mana mungkin ya cukup diincer banget sih sama si Gomora. Dan juga di sini dia memakai beam rifle-nya atau ya senjatanya itu. Dan juga ini ada red dot-nya. Aduh, ini mirip kayak di PUBG banget. Aduh, pasti kalian player PUBG pasti ya familiar gitu sama red dot ini men. Dan di sini pun mungkin si Yoko ini cukup kewalahan dan pada akhirnya si Haruki pun membangun, dan di sini dia henshin menjadi Ultraman Z Alpha Edge. Dan di sini pun si Ultraman Z pun muncul, dan di sini pun ya kata si bule atau si wakil Dewan Menteri Amerika itu mungkin bisa dibilang terkejut, yang dimana dia mengucapkan Ultraman. Oke, jadi Ultraman itu ya pronunciasi ya mungkin ya bahasa Ultraman ya, kata-kata Ultraman dalam bahasa Inggris gitu yang dan di sini pun si Ultraman Z Alpha Edge ini ya dengan sigap melawan si Gomora. Namun nih ya di sini mungkin bisa dibilang dia kewalahan, dan di sini pun dia mengeluarkan nancaknya atau nancak dari slagernya itu, dan cukup keren banget men asli. Namun ya walaupun dia udah mengeluarkan nancaknya atau ya mungkin ya segala kemampuan yang dimiliki oleh Alpha Edge ini sudah dikeluarkan, namun ya di sini dia si Alpha Edge ini mungkin bisa dibilang ya cukup kewalahan pada saat melawan si Gomora. Yang dimana di sini dia akhirnya ya mental ya terpental ke gedung yang tadi ada orang-orang yang sedang rapat tadi men. Yang dimana di atas gedung itu kan ada si Yoko men, yang dimana dia sedang membawa medal Ultraman. Dan di sini pun medal Ultramannya pun ya mungkin bisa dibilang terjatuh men ya, terlempar. Dan di sini pun si Haruki dan juga si Z ini mungkin bisa dibilang itu, oh itu medal Ultraman, kita harus mendapatkannya. Dan di sini pun pada akhirnya ya si Ultraman Z dan juga si Haruki ini mungkin bisa dibilang minta-minta ke si Yoko, yang dimana ini cukup kocak, funny moment sih, keren banget. Dan juga ini editannya keren banget sih, Mbah Subur emang mantep banget sih. Dan di sini pun pada akhirnya si Yoko Nakashima ini melemparkan medal Ultraman atau Ultraman Mbah gitu. Dan di sini pun akhirnya ditangkap oleh si Z dan masuk ke dalam holdernya si Haruki gitu. Dan pada akhirnya di sini set dari Beta Smash pun terkumpul, dan di sini ada Ultraman Mbah, Ultraman Ace dan juga Ultraman Taro. Dan di sini pun mereka menggunakan Gen, dan di sini pun muncullah Ultraman Z Beta Smash. Yang dimana ini dari Raisin ya. Ini mirip banget sama Ultraman Agul dan juga Ultraman Titus. Ini mungkin mereferensikan Ultraman Agul dan juga Ultraman Titus. Yang dimana Ultraman Titus juga kan kalau nggak salah kayak gini ya. Terus juga Ultraman Agul udah jelas kayak gini. Jadi ya mungkin mereferensikan dua Ultraman tersebut itu. Jadi ya ini cukup mantap sih, so oke lah. Dan pada akhirnya si Z Beta Smash ini yang muncul, dan di sini pun si Ultraman Z ini meneriakkan Ultraman Z Beta Smash. Asik gila, pokoknya suara grunt atau suara dengusannya itu keren banget guys, kayak sepuh banget men, keren lah ya. Dan juga ini Ultraman Z Beta Smash ini mungkin bisa dibilang bertemakan pegulat men ya. Ini jujur sih keren banget. Dan di sini pun ada semacam kayak benda yang jatuh gitu dari sebuah bangunan dan terjatuh pada kepalanya Scavenger dan menghasilkan suara ting kayak di ring tinju men. Jadi ya ini seakan-akan kalau mereka ini akan bergulat men. Waduh. Dan di sini pun si Ultraman Z Beta Smash ini cukup keren sih, yang dimana luar expect saya aja gitu. Dan juga di sini pada akhirnya ya mereka bertarung, dan ya di sini si Gomora mengeluarkan jurusnya, saya lupa ya jurusnya apa ya, pokoknya itulah. Dan di sini pun si Z pun tidak mau kalah, dia juga mengeluarkan sebuah jurus yang mirip banget sama Ultraman S, kayak membelah gitu men ya, kayak ya membelah gitu. Terus juga di sini ya si Gomora pun ya mungkin bisa dibilang lemas dan kalah, dan pada akhirnya si Z pun ya atau si Z Beta Smash ini ya melempar dia ke atas, dan dia pun di sini mengeluarkan finisher kalau nggak salah Zestium Upper ya, kalau nggak salah Zestium Upper ya. Dan pada akhirnya ya si Gomora ini yang meledak, dan ya ini meledaknya di atas men ya, cukup keren gitu. Dan di sini pun ya si Yoko ini tersenyum kepada si Z, yang dimana ya cukup ya kalian juga udah pasti tahu lah ya, yang dimana si Yoko ini ya cukup naksir sama si Ultraman Z gitu, oke lah. Dan di sini pun ya si Ultraman Z terbang, dan di sini pun ya si Ultraman Z tidak terbang tanpa menggunakan ya mungkin ya zigzag gitu men ya, yang dimana ya cukup lurus aja lah ya. Yang dimana ini form Beta Smash ini mungkin bisa dibilang lebih lambat banget sih. Yang dimana mungkin dia kalau misalnya dia terbang zigzag gitu mungkin bakalan lama gitu. Jadi ya di sini dia ya terbangnya ya biasa aja ya, lurus gitu men ya. Jadi ya nggak terlalu banyak gaya gitu. Mantep banget. Dan di sini semua anggota storage dan juga si kaptennya itu mungkin bisa dibilang yang minta maaf kepada si Direktur Kuriyama, yang dimana mungkin ya mereka gagal dalam menjalankan misinya. Yang dimana ya di sini si Direktur Kuriyama ini nggak marah lah ya, karena ya si Scavenger itu mungkin bisa dibilang cukup berguna dan mungkin bisa dibilang yang cukup meyakinkan para orang-orang yang rapat tadi gitu. Dan juga di sini si Wakil Menteri dari Amerika itu bilang kalau misalnya mungkin pada suatu hari mungkin ya
para manusia bisa membuat robot yang mungkin bisa dibilang lebih kuat dari Ultraman gitu. Dan di sini pun wakil menteri yang ada di Amerika itu mungkin bisa dibilang yang menyetujui, dan pada akhirnya dia pun memberikan dana yang mungkin bisa dibilang akan digunakan untuk membuat robot kedua, yaitu robot si Winda men ya. Jadi ini kabar yang cukup baik gitu ya. Jadi ya mantep banget sih. Dan di sini pun ya mereka sangatlah senang, yang dimana ya mungkin di next episode atau mungkin ya di episode kedepannya atau mungkin ya di episode keempat ya, itu si Windam ini bakalan debut, dan ini mungkin bisa dibilang ya robot kedua dari story gitu. Jadi ya ini cukup mantep. So oke, jadi ya mungkin kayak gitu aja dulu ya pembahasan episode ketiga dari Ultraman Z ini. Yang dimana ya mungkin ini episodenya cukup menarik, dan overall untuk first impression saya kepada form Beta Smash ini cukup keren, yang dimana ya terutama di bagian suara dengusannya atau groundnya itu mirip banget kayak Ultraman yang mungkin cukup berwibawa dan juga mungkin ya cukup senpai banget gitu. Yang dimana ini cukup laki banget dan cukup jantan banget gitu suara grunt atau dengusannya. Yang dimana ini dari bagian Rising atau bagian munculnya itu Ultraman Z Beta Smash ini mirip banget sama Ultraman Titus dan juga Ultraman Agul. Yang dimana ini cukup keren dan cukup mengingatkan kita kepada Ultraman pendahulunya, terutama Ultraman Agul gitu. Dan mungkin ya kayak gitu aja dulu ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan ya kalau misalnya kalian pengen berpendapat lebih lanjut tentang serial Ultraman Z ini, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti saya bakalan coba baca dan mungkin kita bisa berdiskusi bareng dan juga bisa ngobrol bareng toko fans lain gitu. Dan mungkin ya kalau misalnya saya punya kesalahan dalam memberikan informasi, ya mohon dimaafkan ya, karena ya saya juga cuma manusia biasa men. So oke, jadi ya like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan saya bilang sayonara.